Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Adik-adik sekalian, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita ya, dimana pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas terkait Zaman Paleolitikum. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu sama setelah Zaman Paleolitikum, yaitu Zaman Mesolitikum. Nah, dari sini bisa Anda lihat pada slide ini bahwa Zaman Mesolitikum atau yang dikenal dengan Zaman Batu Madya atau Zaman Batu Tengah. Ya, di sini dalam bahasa Yunani itu mesos ya, yang artinya tengah, dan litos yang artinya batu. Jadi periode ini untuk perkembangan teknologi manusia, Zaman Mesolitikum ini berada di antara Zaman Paleolitik atau Zaman Batu Tua dan Zaman Neolitik atau Zaman Batu Muda. Nah, pada gambar yang tampak pada layar kalian, di situ sudah bisa kita melihat bahwa bagaimana sebenarnya kondisi kehidupan manusia prasejarah pada Zaman Mesolitikum. Nah, gambar ini bisa kalian lihat bahwa ternyata mereka ini sudah hidup dalam berkelompok. Kemudian mereka juga sudah mendirikan rumah dan mengenal api. Nah, kemudian pemukiman mereka itu kebanyakan bermukim di sekitaran pantai ya. Nah, karena di sekitaran pantai disitulah juga mereka mendapatkan sumber kehidupan. Ya, seperti itu ya. Jadi gambarnya bisa Anda lihat pada layar kalian ya, yang lebih jelasnya. Nah, kemudian untuk slide ini, di situ dijelaskan bahwa perkembangan kebudayaan Zaman Mesolitikum ini berlangsung lebih cepat dibandingkan zaman sebelumnya atau Zaman Paleolitikum. Hal ini disebabkan karena yang pertama, keadaan alam yang sudah lebih stabil ya, yang memungkinkan manusia itu dapat lebih tenang sehingga dapat mengembangkan kebudayaannya. Kemudian untuk manusia pendukung adalah jenis Homo sapiens atau makhluk yang lebih cerdas dibandingkan pendahulunya. Ya, jadi ini terbukti ya bagaimana perkembangannya pada Zaman Mesolitikum ini. Ya, karena memang manusia yang hidup pada zaman ini itu lebih cerdas sehingga bisa menghasilkan pengetahuan lebih maju. Ya, ini nanti terbukti dengan kebudayaan yang mereka hasilkan. Ini jauh berbeda pada zaman sebelumnya. Nah, kemudian pada zaman ini manusia telah mampu membuat gerabah yang dibuat dari tanah liat, kemudian kapal genggam Sumatera. Nah, alat-alat tulang yang ditemukan di Sampung dan sejumlah flakes yang ditemukan di Tuala. Kemudian selain peninggalannya, pada Zaman Mesolitikum ini juga memiliki ciri-cirinya. Yang pertama itu nomaden ya, tetapi pada Zaman Mesolitikum ini lebih ke semi nomaden. Karena bisa dikatakan seperti itu karena mereka selain sebagian masih berpindah-pindah, tetapi sebagian juga mereka ini menetap untuk sementara lama karena mereka di sini sudah bisa memproduksi atau menanam sendiri jenis makanan seperti umbi-umbian, sehingga itu yang membuat mereka bisa bertahan untuk hidup lama di tempat tersebut. Kemudian yang kedua, alat-alat yang dihasilkan nyaris sama dengan Zaman Paleolitikum, yakni masih merupakan alat-alat batu yang masih kasar. Ya, ini kan memang lanjutan dari Zaman Paleolitikum kan, seperti kita ketahui pada Zaman Paleolitikum itu kan semua alat-alat yang dihasilkan itu cenderung masih kasar sekali ya, dan belum dipoles sama sekali. Nah, jadi tidak heran kenapa pada Zaman Mesolitikum ini masih ada alat-alat batu itu yang masih kasar. Ya. Kemudian yang ketiga, ditemukan bukit-bukit kerang di pinggir pantai yang disebut Joken Moninger atau sampah dapur. Nah, ini bukti bahwa memang pada Zaman Mesolitikum ini untuk kehidupan dalam hal
yang mereka konsumsi ini lebih banyak dari laut, yaitu seperti kerang dan siput. Nah, kemudian untuk ciri yang keempat, alat-alat kebudayaan Mesolitikum yang ditemukan di Gua Lawa, Sampung, Jawa Timur yang disebut Abricausaurus. Antara lain di sini ada flakes atau alat serpih, kemudian ujung mata panah, kemudian pipisan, kapak persegi, dan alat-alat dari tulang. Nah, kemudian poin yang kelima, alat-alat saman Mesolitikum itu antara lain ada kapak genggam atau pibel, kapak pendek atau hakhikhot, kemudian pipisan atau batu-batu penggiling, dan kapak-kapak dari batu yang telah dibelah. Kemudian poin yang keenam, di sini alat-alat yang ditemukan itu berasal dari daerah Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi dan Flores. Nah, kemudian untuk poin yang ketujuh, jadi sebagian bagian dari ritual agama. Jadi di sini mereka sudah ada ucapan untuk bagaimana mereka menghormati nenek moyang mereka. Kemudian mereka juga ini sudah mengenal upacara inisiasi, upacara memohon kesuburan, dan upacara meminta hujan. Nah, jadi kenapa mereka melakukan upacara kesuburan, kemudian upacara meminta hujan? Ya karena kan masa Mesolitikum ini mereka sudah bercocok tanam, ya, sehingga mereka memohon kesuburan dan upacara meminta hujan agar apa yang mereka tanam ini bisa menghasilkan hasil yang seperti apa yang mereka inginkan. Kemudian yang kedelapan, untuk keperluan ilmu dukun, jadi mereka juga sudah mengenal ilmu dukun, ya, tetapi ilmu dukun ini untuk pengobatan sebenarnya. Jadi seperti tampak pada gambar binatang yang dianggap memiliki kekuatan magis. Kemudian yang kesembilan ini, mereka juga sudah memperingati peristiwa penting yang terjadi di lingkungan tempat mereka. Nah, itu tadi untuk ciri saman Mesolitikum. Selanjutnya di sini pada slide ini, di sini ada 3 bagian kebudayaan Mesolitikum. Yang pertama itu ada Bibel kultur atau alat kebudayaan kapak genggam dari Jochen Moninger. Kemudian yang kedua ada bone kultur atau alat kebudayaan dari tulang, dan yang ketiga adalah flakes kultur atau kebudayaan alat serpi dari Abricausaurus. Nah, itu untuk kebudayaan zaman Mesolitikum. Nah, pada gambar ini bisa kalian lihat ya. Di sini kan bagaimana kebudayaan zaman Mesolitikum. Nah, tadi sudah dijelaskan poin-poinnya. Nah, ini untuk uraian dari kebudayaan Mesolitikum. Yang pertama itu ada kebudayaan Pibel. Nah, jadi di sini ada Jochen Moninger. Jadi Jochen Moninger ini adalah istilah yang berasal dari bahasa Denmark, yaitu Jochen artinya dapur dan moding artinya sampah. Nah, jadi Jochen Moninger arti sebenarnya adalah sampah dapur. Ya, dalam kenyataan Jochen Moninger adalah timbunan atau tumpukan kulit kerang dan siput yang mencapai ketinggiannya itu kurang lebih 7 meter. Ya, jadi bisa kita bandingkan ya bagaimana tingginya bukit kerang tersebut ya. Kalau kita ukuran manusia itu kita kan kurang lebih tidak sampai 2 meter ya, seperti itu. Jadi bisa kita bayangkan 7 meter itu seperti apa tingginya ya. Begitu tingginya tumpukan kulit kerang yang mereka konsumsi pada zaman Mesolitikum ini ya. Jadi kulit kerang itu sekarang sudah menjadi fosil atau
sudah membatu. Nah, seperti tampak pada gambar di layar kalian, di situ bagaimana para ilmuwan sedang meneliti sebenarnya tumpukan sampah dapur ini memang benar-benar peninggalan zaman Mesolitikum atau tidak. Nah, ini kan dibuktikan dengan alat yang mereka gunakan untuk meneliti ya, sehingga dalam hal ini mereka bisa simpulkan bahwa dengan umur fosil ini memang benar peninggalan zaman Mesolitikum ya, seperti itu. Nah, untuk yang peninggalan kedua ini ada Pibel atau kapak Sumatera. Nah, jadi kapak Sumatera ini atau kapak genggam ini pada tahun 1925 ini ditemukan oleh Dr. Vivi van Steen Kallenfils. Itu melakukan penelitian ya di Bukit Kerang tersebut dan hasilnya menemukan kapak genggam. Ya, jadi kapak genggam yang ditemukan dalam bukit tersebut yaitu di Bukit Kerang ya, jadi dinamakan dengan Pibel atau kapak genggam Sumatera atau Sumatra Light ya, sesuai dengan lokasi penemuannya yaitu di Pulau Sumatera ya. Memang ketika peneliti menemukan penemuan mereka seperti misalkan fosil ataupun hasil kebudayaan, itu selalu menghubungkan atau memberikan nama sesuai dengan tempat penemuannya, tempat ditemukannya benda tersebut atau fosil tersebut ya. Memang selalu dihubungkan seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini ada Haghighout ya atau kapak pendek ya. Jadi selain Pibel yang diketemukan di Bukit Kerang, juga ditemukan sejenis kapak ya, tampaknya seperti gambar di layar kalian ya, tapi di sini bentuknya pendek ya, dan ibaratnya itu setengah lingkaran saja ya. Jadi ini juga disebut dengan Haghighout atau kapak pendek karena memang bentuknya pendek, makanya diberi nama sesuai dengan modelnya ya atau bentuknya. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini ada kebudayaan dari tulang sampung atau sampung bone kultur ya. Jadi berdasarkan alat-alat kehidupan yang ditemukan di Gua Lawas Sampung, ini daerah Ponorogo ya, Madiun di Jawa Timur ya. Kalau ada yang berasal dari sana bisa langsung ke museum, pasti masih ada peninggalan benda tersebut ya. Jadi ini di sekitar tahun 1928 sampai 1931 ditemukan alat-alat dari batu seperti ujung panah dan plakes, kapak yang sudah diasah, alat dari tulang, tanduk rusa, dan juga alat-alat perunggu dan besi ya. Jadi kalau kita lihat bentuknya ini sudah bisa dipakai untuk memotong maupun mengupas jenis-jenis apapun yang mereka ingin pakai dalam hal memotong atau mengupas ya. Selanjutnya di sini ada Abrysostros ya. Jadi Abrysostros ini adalah gua-gua yang dijadikan tempat tinggal manusia purba pada zaman Mesolitikum dan berfungsi sebagai tempat perlindungan dari cuaca dan binatang buas. Penyelidikan pertama pada Abrysostros dilakukan oleh Dr. van Steen Kallenfils pada tahun 1928 sampai 1931 di Gua Lawa dekat Sampung, Ponorogo, Jawa Timur ya. Jadi itulah istilah dari Abrysostros itu sebenarnya apa ya. Untuk kehidupan sosial, jadi sebagian dari mereka sudah mulai menetap dan tinggal di gua-gua ya, dengan berkelompok maupun individu, dan mulai bercocok tanam secara sederhana. Jadi mereka bercocok tanam dengan sederhana ini dan melakukan secara berpindah-pindah sesuai dengan kesuburan tanah ya. Memang ya, walaupun sudah ada ilmu pengetahuan yang mereka miliki, sudah bisa bercocok tanam, tetapi kalaupun tanah tersebut sudah tidak subur, mereka akan tetap pindah dan mencari tempat yang lebih subur yang untuk
mereka lakukan menanami umbi-umbian. Nah, untuk kepercayaan pada zaman Mesolitikum ini, khususnya di Indonesia ya, jadi mereka ini sudah mulai mengenal kepercayaan penguburan mayat. Jadi mereka juga sudah mengenal bagaimana memperlakukan manusia yang telah meninggal dengan cara menguburkannya. Jadi pada zaman Mesolitikum juga mereka sudah ada seni untuk melakukan atau melukis. Nah, di sini dilihat bahwa ditemukan lukisan manusia di Pulau Seram dan Papua. Jadi mereka melukis ini merupakan cinta mereka terhadap nenek moyang yang mereka anggap itu memiliki kekuatan magis dan sebagai penolak roh jahat ya. Jadi seperti itu ya, untuk menghargai mereka menggambarnya dan tetap melakukan pemujaan terhadap roh nenek moyang mereka. Nah, kemudian untuk manusia pendukung pada zaman Mesolitikum adalah manusia dari ras Papua Melanosoid. Jadi hal ini dibuktikan dengan ditemukannya fosil-fosil manusia ras Papua Melanosoid baik pada kebudayaan tulang sampung maupun bukit-bukit kerang di Sumatera. Jadi pendukung kebudayaan Toala menurut Serasin diperkirakan adalah nenek moyang orang suku Toala ya, sekarang yang merupakan keturunan orang Weda atau berasal dari Sri Lanka atau ras Wedoid. Ya, saya kira itu pembahasan kita untuk zaman Mesolitikum. Berikutnya nanti di video selanjutnya tentunya ya, kita akan membahas zaman setelah zaman Mesolitikum, yaitu zaman batu muda atau zaman Neolitik. Nah, untuk pembahasan saya kira cukup sampai di sini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.